Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berlanjut pada materi yang ke-7. Kita akan membahas mengenai contoh dari legal opinion. Dalam contoh ini kita sedikit lebih praktis untuk menganalisis kasus persaingan usaha. Jadi saya harap kalian menyimaknya dengan detail karena nanti di akhir akan ada tugas untuk kalian sebagai UTS, ya, ujian tengah semester ini. Jadi harap menyimak dengan detail. Yang pertama, kita kenal dulu dari format legal opinion ini. Sedikit berbeda dengan opini audit yang sebelumnya kita bahas, namun secara format mulai judul dan lain sebagainya itu sama. Kemudian paragraf pendahuluan sama. Kemudian paragraf ruang lingkup itu juga sama, tapi nanti juga ada undang-undang. Jadi paragraf ruang lingkup itu isinya, paragraf pendahuluan itu isinya duduk perkara. Kemudian paragraf pendapat itu isinya opini dan kesimpulan. Formatnya secara umum hampir sama, yakni judul, kemudian pendapat hukum, kemudian tujuan dan alamat laporan. Nanti disimak lebih lanjut, disamakan formatnya ya. Kalau judulnya yang laporan audit tadi laporan audit independen, kalau ini laporan auditor hukum independen, itu diganti seperti itu. Baiklah, untuk format yang pertama, duduk perkara, jadi yang berisi ringkasan pokok perkara, dan kemudian ringkasan pokok perkara ini menggantikan format dari pendahuluan dalam opini audit yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian dasar hukum ini ya termasuk kadang-kadang lebih dari satu. Oleh karena itu nanti ditambahi pendapat bahwa dasar hukum yang tepat digunakan adalah undang-undang ini dan ini. Itu menggantikan paragraf ruang lingkup. Kemudian analisis opini atau analisis antar pasal ini juga dimasukkan pada paragraf keempat. Kemudian paragraf selanjutnya terakhir adalah kesimpulan atau pendapat, usulan yang berisi usulan terhadap klien. Kenapa bersifat usulan? Karena pada dasarnya klien yang datang kepada ahli hukum atau konsultan hukum itu hanya meminta pendapat. Itu. Jadi sifatnya adalah usulan. Bagaimana kemudian contohnya? Mari kita lihat. Ini contoh kasusnya. Bahwa ada perusahaan usaha air minum kemasan bernama AQ dan Lee. Ya. Kemudian perusahaan AQ itu merupakan perusahaan yang pertama kali berdiri. Jadi lebih dulu berdiri yang AQ. Selanjutnya, AQ itu punya distributor yang terklasifikasi menjadi star, outlet, dan wholesaler. Tentu yang star itu lebih tinggi kedudukannya dari wholesaler. Star outlet itu misalnya mempunyai kelebihan harganya lebih murah. Kemudian dia juga dapat menjual produk 5 jenis produk dari perusahaan atau
setiap waktu dia akan diberikan stok produk segini 2 ton misalnya, sedangkan wholesaler hanya 1 ton. Itu keutamaan star outlet dan daripada wholesaler atau WO. Selanjutnya ternyata ada perusahaan selaku perusahaan yang tergolong baru. Nah, sebagai perusahaan baru, maka kemudian dia juga akan melakukan ekspansi pasar. Ternyata saat kemudian mulai melakukan pemasaran di wilayah di mana terdapat distributor star outlet dari produk IQ berada, kemudian ternyata di lapangan perusahaan menemukan indikasi bahwa IQ dengan sengaja menakuti para star outlet. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah ancaman akan diturunkan peringkatnya menjadi seller. Jadi diancam jika sampai menjualkan atau menerima produk dari maka akan diancam akan diturunkan peringkatnya menjadi seller. Dalam hal ini, kemudian ingin mengajukan keberatan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Berdasarkan latar belakang tersebut, bagaimana pendapat konsultan hukum dari kemudian jika ada contoh kasus seperti ini, kemudian bagaimana pendapat kita selaku ahli hukum atau selaku konsultan hukum. Kemudian pertama yang harus dilakukan kalian adalah meringkas. Jadi meringkas perkara yang panjang itu tadi secara singkat dan poin-poin pentingnya saja, bahwa PT LE adalah pihak yang ingin mengajukan tuntutan laporan adanya praktik persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh PT IQ kepada KPPU. Dalam hal ini, PT IQ sengaja menghalangi distribusi air minum kemasan PT LE. Indikasi dari adanya monopoli usaha adalah berupa peringatan kepada distributor dari pihak IQ yang berstatus Star Outlet SO diancam penurunan tingkat menjadi distributor kelas wholesaler. Untuk fakta pendukung, perbedaan dari kedua jenis distributor ini adalah perbedaan pemberian harga sebesar 5% lebih murah. Nah, mungkin segitu saja, tidak harus detail semua. Jadi kalian bisa dalam duduk perkara ini merupakan ringkasan pokok-pokok atau poin penting yang sangat berkaitan dengan aspek hukum, gitu ya. Selanjutnya dicari undang-undang yang bisa dijadikan dasar untuk menganalisis perkara tersebut. Perlu diketahui bahwa konsultan hukum ini bukanlah hakim. Jadi konsultan hukum ini tidak menghakimi antara IQ dan LE mana yang benar, mana yang salah. Konsultan hukum ini ketika ditanya, kita kedudukannya adalah sebagai konsultan hukum dari LE. Kemudian mau tidak mau harus mengusulkan bagaimana cara menuntut ke KPPU yang benar dan pasal apa saja yang digunakan. Jadi itu posisinya kayak advokat gitu ya. Jadi posisinya adalah membela klien. Namun bedanya dengan advokat, kalau konsultan hukum itu lebih netral. Artinya ketika tidak ada kemungkinan untuk mengajukan ke KPPU, maka seharusnya ada kemungkinan begini ya maksudnya. Ketika kemudian setelah melakukan analisis dari undang-undang ini, kemudian konsultan hukum menemukan bahwa adanya kemungkinan kalah atau ada kemungkinan bukan kalah, ada kemungkinan akan lebih fatal, mana yang lebih baik, apakah menuntut ke KPPU atau tidak,
maka kemudian konsultan hukum harus memberikan pendapat itu, bahwa sebaiknya jangan melakukan tuntutan. Jadi baiknya bagaimana, apakah kemudian malah dituntut atau tidak dituntut, apakah kemudian perusahaan Le ini selaku kita konsultan hukum ketika menuntut apakah justru akan merugikan Le atau akan menguntungkan. Nah, itu adalah tujuan dari konsultan hukum, berbeda dengan advokat. Begitu ya. Kalau advokat adalah untuk memberikan dasar hukum yang tepat di muka pengadilan dan bukti-bukti di muka pengadilan untuk menghadirkan itu, membantu klien untuk menemukan dasar hukum dan menemukan bukti-bukti. Tapi kalau konsultan hukum itu hanya memberikan pendapat hukum gitu saja. Sehubungan dengan kasus, kita kembali ke materi, sehubungan dengan kasus tadi ditemukan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berkaitan dengan ini kemudian ditemukan di pasal 15 huruf B ya, bagian ketiga, tidak bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Tidak akan membeli barang, jadi dilarang membeli barang atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Jadi kemudian ditemukan di sini ada ketentuan B, ada larangan, ada ketentuan bahwa larangan mencantumkan atau mensyaratkan bahwa kamu akan saya stok barang, tapi kamu tidak boleh kemudian menyetok barang sejenis dari pelaku usaha lain. Bahwa apa yang dilakukan pihak IQ ternyata bertentangan dengan pasal di atas. Perilaku IQ mengancam ini senada dengan ketentuan pasal huruf B, namun perlu juga dicermati bahwa dalam pasal di atas terdapat kata perjanjian. Jadi dibuat dalam suatu perjanjian. Artinya temuan di lapangan tadi harus diperkuat dengan bukti bahwa IQ telah membuat perjanjian semacam itu. Kemudian dicari pasal lain, yaitu A, menolak atau menghalangi pelaku usaha. Apakah kemudian perilaku dari perusahaan IQ tadi itu termasuk menghalangi atau tidak? Maka salah satu poin penting, bukti menjadi penting sebelum melakukan tuntutan ke KPPU. Lebih rinci nanti bisa kalian lihat di artikel ya terkait dengan ini. Kemudian bila tidak ditemukan pada perjanjian atau saksi, maka bisa dilihat bahwa pada ketentuan dan syarat perdagangan PHAQ. Apakah memang benar bahwa untuk menjadi distributor kelas store outlet terdapat larangan untuk menjual produk sejenis lainnya? Bila ada, maka pasal ini menjadi relevan. Selanjutnya berkaitan dengan ayat 2 perlu dilakukan kalkulasi matematis. Apakah benar PHAQ telah melebihi ambang batas? Bagaimana ditentukan dalam pasal 25 ayat 2 di Undang-Undang tentang praktek monopoli. Ini jadi analisis pasal dengan peristiwa duduk perkara tadi. Kemudian kesimpulannya, jadi kesimpulan ini tadi sudah saya nyatakan bahwa kesimpulan ini haruslah bersifat pendapat hukum yang menilai apakah baiknya dituntut atau tidak, rugi atau tidak masalah ini. Jadi kemudian setelah melakukan analisa itu, kemudian si
si konsultan hukum menyatakan kepada perusahaan L agar masalah ini dapat diajukan ke KPPU dengan syarat ada bukti penguat yang menunjukkan bahwa pihak IQ benar-benar telah sengaja membatasi gerak perusahaan B. Bila tidak menemukan satu bukti pun, rekomendasi dari kami sebaiknya masalah ini diperjelas langsung kepada pihak IQ. Jadi begitulah contoh dari legal opinion, hanya pendapat hukum terkait suatu masalah tertentu dan tidak menjustifikasi, begitu ya. Selanjutnya, sebagai tugas ujian tengah semester, hal yang harus kalian lakukan adalah pertama, carilah satu contoh kasus tentang hukum bisnis. Bisa kalian cari di media, internet, atau apapun. Jadi satu bidang kasus tentang hukum bisnis. Kayak tadi, persaingan usaha. Jadi kemudian nanti namanya, jika antar perusahaan, maka perusahaannya disamarkan. Jika kemudian antar orang, nama orangnya juga disamarkan. Jadi cari salah satu contoh kasus tentang hukum bisnis. Kemudian yang kedua, buatlah duduk perkara dari kasus tersebut. Kemudian carilah dasar hukumnya. Kemudian analisis kaitan antara dasar hukum dan perkara yang terjadi. Kemudian berikan kesimpulan layaknya Anda seorang auditor hukum. Ini nanti, pertanyaan ini nanti juga akan saya berikan di soal tes. Demikian untuk materi yang ketujuh ini. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.